Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, mau cinta Yesus selamanya. ya Bapa, Bapa, ini Aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya.
Syukur hanya bagimu Yesus. Terima kasih Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Kita syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan. Buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Dan berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Iya. Yosinta, Bu Nurmala, Muana, Mikel, selamat pagi Ibu Esterlin, Pak Wong, selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Veve, Stefanus, selamat pagi Cece Emi, good morning Bu Rita Irawati, selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung pagi hari ini, selamat pagi. Bagaimana holiday-nya? Menyenangkan apa enggak? Atau di rumah saja? Nah, Haleluya. mari kita baca Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Hari ini Kamis ya. Kita tidak ada doa lawatan, doa sendiri di rumah masing-masing ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Dengan perikop di Mara dan di Elim. Keluaran 15 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias, Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 renungan kita pagi hari ini ya. Ada sebuah kesaksian hidup dari seseorang yang bernama Alex ya. Ia tidak punya biaya untuk perawatan gigi. Perawatan gigi itu sangat mahal ya, mehong. Karena sekolahnya aja juga mahal, kursinya, semua alat-alatnya mehong-mehong semua ya. Nah, si Alex ini akhirnya dengan asuransi kesehatannya ia dapat melunasi tagihan dari biaya perawatan gigi itu.
Tetapi masih ada perawatan lain yang dibutuhkan. Jadi kalau merawat gigi itu tidak satu kali selesai gitu ya. Tetapi ada saja yang ini dan itulah yang harus dirawat dan harus memakai ini dan itu ya. Maka si Alek ini menggerutu ya, jengkel akan besarnya biaya yang harus ia keluarkan untuk perawatan selanjutnya ya. Jadi dia ngomel-ngomel gitu, menggerutu itu sama dengan ngomel ya. Waduh, dan begini dan begitu ya. Padahal tadi biaya utamanya sudah di cover asuransi ya. Tetapi tepat ketika harus membayar uang muka perawatan ya, maka ada seorang kerabat yang memberi uang tunai pada dia ya, karena mengetahui dia butuh. Maka kerabatnya membantu. Dan si Alek ini akhirnya merasa malu karena apa? Sudah mengalami bagaimana Allah menyediakan lewat asuransi biaya-biayanya, dan mengapa ia tidak minta saja kepada Tuhan ya. Padahal perawatan gigi itu tidak pernah dibayar oleh asuransi. Iya tah. Tidak pernah, karena perawatan gigi itu ada perawatan ini kecantikan dari gigi. Tidak ada di Australia Bapak. Nah, ini ya, kan bilang tahu. Ada ini asuransi gigi tidak ada. Tidak tahu ini bagaimana kok bisa dapat perawatan. Mungkin ada kasus khusus kesehatannya terus. Ya, kita nggak tahu. Mungkin juga dari asuransi kesehatannya ya. Jadi, Shalom Ibu Tumiarsi Lalahi. Nah, intinya ia yang sudah mendapat pelunasan dari perawatan pertama, dan untuk perawatan selanjutnya dia menyadari bahwa seharusnya ia tinggal minta saja sama Tuhan ya. Nggak usah menggerutu ngomel-ngomel kok kurang, kok gini, kok gitu. Ayo, di sini siapa ngaku, ayo. Kalau sudah dapat uang A gitu, waduh kok kurang banyak ya. Harusnya ini B gitu ya. Harusnya tadi mintanya C gitu ya. Nggak selesai-selesai saudara ya. Ayo kita jangan menggerutu dalam hidup ini. Nanti kita sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tuh seharusnya nyadar ya bagaimana Tuhan pernah menolong lewat Laut Kolsom ya, pembebasan dari negeri jajahan itu. Bagaimana kalau orang dibebaskan dari negeri jajahan itu kan wow, seneng sekali gitu ya. Nah, tetapi lupa ya, hal-hal yang menyenangkan itu mudah dilupakan, bener nggak ya? Bener. Tapi hal-hal yang susah, hal-hal yang menekan itu tidak mudah untuk dilupakan. Siapa di sini yang pernah semasa kecil itu minta mainan aja susah setengah mati ya. Masih suruh doa puasa 40 hari ya. Padahal minta mainan kecil aja gitu ya. Tapi kalau saudara masa kecilnya itu heboh banget ya, enggak pernah kekurangan, enggak pernah apa, pasti enggak iling. Bahwa Tuhan itu sudah sangat baik buat saudara. Amin. Nah, ketika bangsa Israel memasuki padang gurun Syur, mereka baru saja mengalami kelepasan oleh Allah di Laut Merah. Kita baca nanti di rumah masing-masing itu Keluaran 14 ya, dibaca lagi ya. Meskipun demikian, pertolongan yang ajaib itu nampaknya telah dilupakan oleh orang Israel saat mereka menggerutu tentang tidak adanya air minum di padang gurun ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24 kita baca sekali lagi. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Ketika mereka sampai di padang gurun. Padang gurun Syur ya. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Jadi peristiwa begitu dahsyat membelah lautan itu
sudah nggak iling, sudah nggak ingat lagi. Tapi mereka ngomeli Musa ya. Soal minum Musa aja. diomel-omeli hanya karena nggak ada air, saudara, dan air itu menjadi pahit karena Lama dah dipakai sumurnya. ya karena di padang gurun itu airnya kenyataannya pahit gitu ya. Selamat pagi Bu Viken, Stanley, Stephen, selamat pagi. Jadi ketika sudah dilepaskan dari bahaya maut, ini menemui tidak bisa minum, haus, tapi ngomel-ngomel dan merasa ini air kok pahit. Musa dimarah-marahi. Siapa di sini suka marah-marahi orang tanpa alasan yang jelas ya? Ayo bertobat. Akhirnya Musa berseru kepada Tuhan, responnya baik ya. Minta pertolongan Tuhan. Daripada ngomel-ngomel, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong aku ini begini begitu. Tuhan tolong aku ini keuanganku begini begitu. Tuhan tolong ini masalah-masalah rumah tanggaku begini dan begitu. Daripada ngomel-ngomel ya, ngeroweng-ngeroweng gitu ya. Nah, lebih baik Tuhan tolong aku. Dan dengan murah hati Allah menyediakan air bagi umatnya. Kita baca ayat 25 sampai 27. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Amin, amin, amin. Jadi di saat kesulitan menerpa, maka jangan bersungut-sungut ya. Walaupun hatimu panas, walaupun hatimu jengkel, tetapi minta pertolongan kepada Allah. Pilihlah untuk meminta pertolongan kepada Allah, seperti yang telah dilakukan oleh Musa. Pertolongannya dapat datang dalam rupa mukjizat yang ajaib, bantuan praktis, kehadiran orang lain, maupun kekuatan untuk bertahan ya saudara. Apapun itu kita percaya bahwa Dia selalu mendengarkan dan mempedulikan kita. Amin. Hari ini mungkin kau harus membayar sejumlah tagihan ya. Ini awal bulan ya. Engkau merasa sudah habis-habisan karena THR, karena bayar gaji bersamaan ya. Bertamasya. Kemudian anak-anak keluarga minta tamasya. Wes pokoknya habis-habisan. Jangan ngomel ya. Ini apa kamu ngajak kita pergi tamasya, sekarang uangnya habis. Gak bisa bayar uang sekolah, gak bisa bayar listrik, gak bisa bayar handphone dan sebagainya. Saudara tidak bisa bayar cicilan ya. Ini baru tanggal 3 loh saudara ya. Sudah habis ini. Tapi sudah ATM-nya sudah kosong. Jangan ngomel saudara-saudara ya. ATM itu bisa mengatakan sepurane nggih, ATM-nya kosong. Maaf. ATM-nya bisa minta maaf. Maaf nggak bisa ditarik lagi gitu ya. Saldo tidak mencukupi. Bisa minta maaf loh saudara ya. Nah, apa saudara juga bisa seperti itu ya. Minta maaf kepada Tuhan karena berkat yang sudah diberikan itu sudah habis. Tuhan, bagaimana ini aku minta berkat lagi, boleh enggak? Daripada ngomel-ngomel, daripada marah-marah kepada anak-anak. Gara-gara anak-anak ini apa yang menyebabkan uang kita habis? Gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara akhirnya semua dianggap gara-gara. Tetapi ayo kita cermati, kita renungkan ya. Semua ya akibat keputusan-keputusan kita sendiri gitu ya. Mereka dibawa keluar ya dari Mesir ke negeri tanah perjanjian. Tetapi sepanjang perjalanan itu
Tidak ada terima kasihnya saudara ya. Bersungut-sungut selalu sehingga satu generasi dihabiskan Tuhan di padang gurun. Jangan sampai ya kita dihabisi sama Tuhan ya, karena bersungut-sungut selalu. Ayo kita sadar, kita merenungkan firman. Sepotong kayu dilemparkan untuk mengubah air yang pahit menjadi manis. Lah mengenai sepotong kayu ini, kemarin cucu saya itu kena lemparan ranting ya dari temannya ya, main-main anak laki ya, lempar-lemparan ranting, terus tertancap di dahi, di dekat mata ya, di sebelah kanan, dan akhirnya harus di glue, dilem ya, tidak dijahit, puji Tuhan, jadi dilem saja. Tapi kita orang Indonesia berkata demikian, untung kok tidak kena mata, ya kan? Mungkin bagi orang barat itu bisa dituntut atau bagaimana ya. Tetapi kalau orang Indonesia itu selalu ngomong untung tidak kena mata ya. Dan cucu daripada Bu Yulan kakinya dijahit 7 jahitan karena apa? Tergores kolam renang ya. Jadi pinggiran kolam renang itu tidak diberi keramik lengkung supaya aman ya, tetapi diadu manis ya. Apa namanya itu? Tackle-nya itu diadu manis. Diadu manis itu artinya dipertemukan. Nah itu kan menjadi sesuatu yang bisa, kalau bahasa Jawa itu beleri, bisa menggores kakinya orang yang berenang ketika ia mau naik ke tepian ya. Nah itu kan sudah menyalahi standar daripada pembuatan kolam renang ya. Jadi saya pikir orang-orang ini bangun seenak dhewe ya. Sudah gitu mau dikomplain, tutup dibongkar kolam renangnya. Loh ya mbok sadar kalau ini kolam bahaya ya. Jadi dengkulnya itu kakinya dijahit ya segini, 7 jahitan, 7 cm kan berarti ya, sowek 7 cm. Makanya hati-hati ya, periksa kalau kamu mau melakukan olahraga dan sebagainya, diperiksa lantainya ini apa standarnya. Nge-gym ya, nge-gym barang itu kan lantainya harus standar gimnastik, alat-alatnya itu standar, enggak atau asal-asalan, itu bisa bahaya. Kita mau cari sehat jadi cari cilaka ya kan. Ya inilah hal-hal yang kalau di Indonesia itu bebas ya, kebablasan, sembrono saya katakan. Nah, ayo kita kembali merenungkan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin bukan kesembronoan kita, tapi kesembronoan orang lain yang menyebabkan kita menjadi celaka. Nah, di sini kita juga melihat bagaimana Musa mengiringi, atau mereka mengiringi Musa untuk masuk ke tanah Kanaan ya. Kalau mereka itu loh di perjalanan tidak pernah kecelakaan, itu kan sudah puji Tuhan, haleluya ya. Kalau tidak ada penyediaan ngomel-ngomel, tinggal berdoa aja, tidak usah pusing ya. Saya ini satu kesaksian yang sederhana sebetulnya. Tapi ini loh, Tuhan itu ngerti ya isi hati kita. Saya pun tidak ngomong sama Pak Gembala. 2 hari yang lalu itu kan hujan sore-sore. Saya pikir, waduh saya mau cari roti di toko roti dekat rumah itu kok hujan ya. Males wes. Sudah, tapi perut lapar. Ya udah naik loteng aja, berbaring. Nggak taunya ada orang WA. Tante ada di rumah enggak? Ada sih. Oke, saya mau ke situ katanya. Tadi saya ke situ kok kelihatannya tante nggak ada. Oh iya sih, karena mobil dipakai ART pulang desa. Oh ya sudah, saya kembali lagi ke situ. Terus saya pikir kenapa nih orang kok penting banget gitu ya. Padahal hujan ricik-ricik saudara ya. Ternyata saya turun sebentar lagi. Orangnya sudah ada di luar pagar dan membawa 1 dus kue saudara-saudara ya. Dan saya lihat masih hangat ya, itu molen ya.
makasih ya yang memberi. Biasanya juga ikut siaran tapi orangnya lagi piknik, jadi nggak sempat siaran nih, nggak sempat nonton, mungkin nanti malam. Jadi saya merasa, wih, Tuhan ini luar biasa ya, kok ya tahu hambanya lagi keroncongan perutnya. Pak Gem nggak tahu ya, Pak Gem mungkin enggak kerja, Pak Gem ada. Ya dari situlah saya melihat bahwa Tuhan itu selalu setia. Tuhan itu selalu memperhatikan hidup kita. Tuhan itu selalu tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan yang terkecil sekalipun Tuhan itu tahu. Jadi Tuhanlah pemenuh kebutuhan kita. Hari ini mungkin engkau punya hutang yang begitu besar. Engkau punya masalah yang begitu besar. Engkau punya penyakit yang begitu besar. Tinggal ini membayangkan aja ya. Hari ini kalau ada apa bisa cari makan, ada makanan itu puji Tuhan. Nah, membayangkan begitu aja orang kirim makanan saudara ya. Apalagi saudara minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan menolong. Ada lagunya kan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali loh saudara, enggak satu kali. Saya melihat, oh cucu-cucu kami semua bisa selamat ya, enggak apa-apa lagi. Ada goresan-goresan tanda. meterai kecelakaan, meterai Tuhan menyelamatkan. Bener nggak ya? Tuhan menyelamatkan. Jadi nggak terjadi bahaya-bahaya yang lebih besar. Tuhan menolong, meluputkan ya. Walaupun sasarannya kena tapi luput, nggak sampai celaka yang gimana-gimana gitu. Itu kan Tuhan menolong saudaranya. Maka dari itu hari ini ayo renung-renungkan. Berapa kali Tuhan sudah menolong. Jangan menggerutu. Jangan ngomel-ngomel. Oh dan ini dan itu. Ngomel terus saudara. Oh bocor dan begini dan begitu. Kalau saudara bocor aja ngomel. Coba lihat itu yang kena gempa bumi saudara ya. Ngomel apa enggak? Sudah enggak sempat ngomel saudara ya. Sudah harus menyelamatkan diri masing-masing. Hari ini Tuhan mau kita memuji Tuhan, bukan menggerutu. Amin. Tuhan menolong berkali-kali. Tuhan pasti menolong engkau. Kalau hari ini engkau ada susah, engkau pasti dihibur, engkau diberikan sukacita. Kalau hari ini engkau merasa tubuhmu sakit semua, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, supaya aku gak merasa kesakitan. Aku percaya karena engkau sudah menyembuhkanku 2000 tahun yang lalu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kamu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, ketika kehidupan kami menjadi pahit, Engkau sudah ubahkan kehidupan kami menjadi manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami kekurangan segala sesuatu, Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Seperti bangsa Israel yang jadi marah ketika mereka tidak menemui air yang bisa diminum, tapi akhirnya mereka mendapatkan 12 mata air dan 70 pohon korma. Disitulah mereka mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena itu Tuhan ajarkan kami untuk kami tidak selalu bersungut-sungut menghadapi segala masalah yang sedang terjadi pada kami. Kami selalu mengucap syukur dan kami selalu berseru minta tolong pada Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau segala turun tangan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia pada Engkau. Kami selalu mengasihi Engkau dan Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih kalau hari ini Engkau telah menolong kami melewati segala hal dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami melepaskan dari kerugian-kerugian yang akan terjadi dalam hidup kami. Engkau melepaskan kami dari kecelakaan-kecelakaan yang mengancam jiwa kami. Engkau melepaskan kami dari kesulitan-kesulitan yang membelit kami. Kami percaya selalu ada jalan keluar. Kami percaya selalu ada berkat yang tersembunyi yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau sudah
mendidik kami untuk bersyukur setiap hari. Engkau sudah mendidik kami untuk kami dapat melayani Engkau dengan kekuatan yang daripadamu. Engkau sedang mendidik kami untuk melihat bahwa karya-karyamu besar Engkau sediakan bagi kami. Kami tidak perlu iri hati kepada orang lain. Kami tidak perlu menggerutu tentang keadaan orang lain yang jauh lebih baik daripada kami. Tetapi kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau membela kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Bu Reni, Pak Fran, Pak Bambang, Bu Vera, semuanya, Bu Silalahi. Tetap sehat, tetap semangat. Ayo senantiasa bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all.